Kenapa sih dikejar-kejar terus Mas Hasto soal Harun Masiku? Harun Masikunya aja nggak ketemu. Mas Hasto itu pengen banget si Harun Masiku masuk DPR. Padahal ini orang dulu dari Demokrat dan baru kenalan setelah dia masuk PDI Perjuangan. Kan wajar dong kita mengatakan bahwa ini ada sesuatu. Ini ada kriminalisasi di sini. Jadi kalau artinya sudah cukup bahan untuk tanda kutip melawan putusan KPK ini, mentersangkakan Mas Hasto di pra-peradilan. Ada rencana? Ya, langkah-langkah hukum kan pasti semua kita lakukan. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi pantesan Pak Hasto mangkir. Akhirnya terkuak penyebab sebenarnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto mangkir dari pemeriksaan KPK. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Itu nggak datang panggilan KPK kan alasannya sedang fokus ke persiapan HUT ya? Iya, betul. Kan 10 Januari kita HUT. Tanggal 12 tuh ada Soekarno-Ran. Jadi ini kan biasa. Kita dari 2015 tuh kan setiap ada perhelatan partai pasti ada tersangka dari KPK nih. Oh gitu ya? Oh iya. Setiap Sejak 2015. 2015. Ya. Okay. Kalau ada kongres, ada rakernas, ada apa itu pasti aja ada yang tersangka dari tersangka gitu ya. pasti itu ada. Kebetulan atau? Iya, hanya mereka yang bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Mereka kan saya bicara fakta ya, KPK. Mereka itu siapa? KPK dong. KPK. Ya kan misalnya tahun 2015 ada mantan bupati ditangkap, ya toh pada saat kongres untuk sebuah tindakan yang kemudian kita lihat Google aja, terakhir kali dia nerima uang itu hampir setahun atau 9 bulan sebelum dia ditangkap. Tetapi kan kemudian orkestrasi ada OTT ini di Kongres PDI Perjuangan lah. Kenapa nggak ambil 9 bulan lalu ya? Kenapa pas Kongres ini gitu loh? Ya ini mirip-mirip kayak kasus Mas Hasto juga kan, momentumnya kan. Kasusnya dari kapan? Ya. Kenapa baru Dari kalau itu ada info yang menarik. Jadi begitu KPK dilantik yang baru, mereka sudah sudah punya tugas untuk supaya Mas Hasto segera tersangkakan, segera diambil. Saya ketemu orang Mabes Polri dan itu disampaikan. Minta supaya Mas Hasto itu mundur, kalau nggak segera diambil gitu. mundur dari posisi sekjen? Mundur dari posisi sekjen. Yang nyuruh siapa? Hah? Yang nyuruh siapa? Ya nantilah kalau di sidang kan pasti terbuka. Itu udah masuk materi hukum. Biarin aja. Bahasanya udah kayak penyidik. Tapi kan jauh-jauh sebelumnya kan PDI Perjuangan sudah mengatakan akan kooperatif, ya kan, akan mengikuti proses hukum. PDI Perjuangan akan memberikan contoh sebagai partai besar yang taat hukum, gitu kan. Meskipun dari berbagai komentar kader PDI Perjuangan kan tetap melihatnya di perspektif politik kan, termasuk Bang Didi kan. Kalau dari sisi hukumnya, kita melihatnya ini sebuah pemidanaan yang dipaksakan. Untuk bahasa publiknya mungkin kriminalisasi. Karena apa? Begini loh. Apa sih yang terjadi dengan kasus Harun Masiku? Ini adalah sebuah proses yang kita alami tahun 2014. Ketika almarhum sutradara Ginting meninggal dunia, lalu PDI Perjuangan meminta fatwa Mahkamah Agung dan tentang siapa yang berhak mendapatkan suara partai. Karena kan suara calon itu nggak pernah memenuhi, ya toh. Terbesar itu suara partai. Nah, pada siapa suara partai itu diberikan, maka itulah kewenangan partai. Kita challenge itu sebagai upaya konstitusional. Dan waktu itu Mahkamah Agung menyetujui dan diproses oleh KPU. Nah, terulang lagi waktu 2019 ketika almarhum Nazarudin Kemas meninggal dunia. Kita ajukan lagi ke Mahkamah Agung, diterima. Diajukan ke KPU, ditolak. Lalu kita minta fatwa lagi ke Mahkamah Agung, ditolak lagi. Kan gitu nih. Nah, kemudian terjadilah proses antara orang yang berkepentingan dengan mereka yang terlibat, yang semua sudah menjalani hukuman penjara. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa kasus yang jelas-jelas suap, nilainya tidak seberapa, tidak merugikan keuangan negara, harus dipaksakan anggaran KPK untuk mengusut kasus ini sampai 5 tahun. Sementara pengaduan tentang private-nya Bobi Nasution misalnya, yang oleh si Roy Suryo dikatakan tuh yang punya ada hubungannya dengan judi online. Nggak ada tuh tindak lanjutnya gitu ya. Lalu kasusnya Bobi juga nih soal yang dari Faisal Basri yang menurutnya data KPK soal ekspor ilegal penyeludupan nikel. Nggak ada tuh tindak lanjutnya. Blok Medan ini. Blok Medan itu ya. Itu ada fakta persidangan lagi itu ya dari Abdul Ghani Kasuba. Lalu kita lihat lagi misalnya persoalan Kaisang.
Katanya karena dia bukan penyelenggara negara, boleh gitu. Nah, ini kan problem. Berarti sekarang semua pejabat silakan kalau mau gratifikasi kasih anak atau istri, karena bukan penyelenggara negara. Kan bahaya banget tuh cara berpikir kayak begitu, gitu. Nah, di persoalan Harun Masiku sama lagi. Ketua KPK bilang pada poin nomor 1, kenapa patut dicurigai ini sebuah kejahatan? Karena menempatkan Harun Masiku yang asal Toraja di Dapil Sumatera Selatan. Dia tidak paham konsep NKRI. Saya orang Batak, Sumatera Utara, tinggal di Jakarta, nyalon di Kalimantan Utara. Adian itu di Bogor. Dulu Bang Mindo di mana? Hampir 70% anggota DPR RI kita itu asalnya tidak dari dapilnya. Apakah itu semua kejahatan? Dan itu tidak melanggar undang-undang. Tidak melanggar undang-undang, justru itu menunjukkan konsep nasionalisme pemilihan anggota DPR RI. Tidak harus putra daerah. Kan gitu nih. Nah, dari situ saja udah kelihatan. Lalu tadi kan pertanyaannya, kenapa sih dikejar-kejar terus Mas Hasto soal Harun Masiku? Harun Masikunya aja nggak ketemu. Mbok harusnya anggaran negara fokus nyari Harun Masiku, kemudian dibuktikan bahwa benar, ya, Mas Hasto itu pengen banget si Harun Masiku masuk DPR, padahal nih orang dulu dari Demokrat dan baru kenalan setelah dia masuk PDI Perjuangan. Kenapa ini dikejar-kejar terus? Kan wajar dong kita mengatakan bahwa ini ada sesuatu, ini ada kriminalisasi di sini. Kalau dari sisi KPK kan dua kan yang disangkakan ke Mas Hasto kan. Satu penyuapan kepada penyelenggara negara, yang berikutnya adalah penghalangan penyidikan. Nah, ini tadi yang aneh kan, tentang suap oleh Mas Hasto ini tidak ada fakta persidangan satupun yang mengarah kepada Mas Hasto, tidak ada satupun. Oke? Tetapi coba kita lihat kasus Blok Medan, ya. Itu fakta persidangan jelas-jelas mengatakan menyebut anak perempuan presiden dan menantu presiden minta jatah di Maluku Utara, tidak pernah diselidiki. Tapi Mas Hasto berkata atas dugaan-dugaan sudah langsung dituduhkan kepadanya menyuap. Dari mana urusannya? Ini kan ada sesuatu yang kenapa sih KPK gitu ngotot harus penjarakan Mas Hasto? Kan gitu nih, ya. Maka wajar. Lalu yang kedua katanya penghalangan penyelidikan. Obstruction of justice. Yang mana penghalangan penyelidikan? Kan ada salah satu security di kantornya Mas Hasto itu, kemudian kan sudah di BAP oleh KPK waktu itu, dan tidak ada hubungannya dengan Mas Hasto. Karena pada saat itu kalau nggak salah Mas Hasto sedang di Kompas ini tuh, gedung Kompas ini tuh, sedang kunjungan, silaturahmi dengan redaksi Kompas gitu. Nah itu dikait-kaitkan. Harusnya kan kalau memang benar, ya itu kan kemarin sudah masuk di persidangan pertama dong. Kenapa baru hari ini setelah 5 tahun, 4 tahun lebih gitu loh. Jadi apapun kita mengatakan pasti kita akan menuruti hukum, pasti akan kita mengikuti proses hukum. Kalau hukumnya benar, ya dok. Pertanyaannya, sudahkah KPK menjalankan tugas penegakan hukum itu semurni-murninya demi hukum dan keadilan, atau semurni-murninya karena tekanan atau permintaan? Kan ini yang akan diuji oleh publik. Emang siapa yang minta, siapa bang? Ada kabarnya ibu-ibu sama bapak-bapak. Nah, kalau dari penjelasan argumentasinya Bang Deddy kan artinya sudah cukup bahan untuk tanda kutip melawan putusan KPK ini, mentersangkakan Mas Hasto itu di pra-peradilan. Mau ada rencana? Ya, langkah-langkah hukum kan pasti semua kita lakukan. Oke guys, ini mungkin diskusi yang cukup baik dan bagus. Kalau KPK punya kompetensi, kemampuan dalam penyidikan kasus suap atau korupsi yang mumpuni, harusnya dapat menangkap Harun Masiku sebagai aktor yang menjadi akar dari persoalan ini untuk menjadi saksi kunci atau saksi utama, sehingga perdebatan atau drama politik seperti ini akan berakhir dan cepat selesai. Jadi tadi Bung Teddy menegaskan bahwa yang jelas Hasto Kristianto akan taat dan patuh terhadap hukum yang akan dijalaninya. Ketua DPP PDIP Roni Talapesi sebelumnya sudah menyatakan bahwa ketidakhadiran Hasto dalam pemeriksaan KPK disebabkan oleh agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga 10 Januari 2025. Roni menegaskan Hasto dan PDIP taat pada hukum dan akan mengikuti proses-proses hukum, sehingga meminta kepada KPK untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan Hasto setelah seluruh rangkaian
peringatan HUT partai selesai. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.